14 tahun itu apa? Lulus SMA. Lulus SMA 129 16641. Oh, 48, 49, 29. Gila. Untuk ambil program S3. 6535 8979 323 846 264 Minasang, konnichiwa. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, namanya Marsha. Jadi Marsha ini adalah anaknya Profesor Yohanes Surya. Dia panutan aku juga dulu, guru aku dulu. Ya online sih sebenarnya. Iya. Di YouTube gitu. Ya, dan aku udah pernah ketemu Marsha sebelumnya dan cukup mind blowing ya. Jadi Marsha ini berapa umurnya? 14 tahun. 14 tahun. Sekarang 20 tahun. Sekarang 20 tahun. Tapi 14 tahun itu apa? Lulus SMA. Lulus SMA. Lulus SMA 14 tahun. Itu gimana ceritanya? Jadi pas waktu SMP aku umur 10 tahun kan. Itu masuk Hah? Bentar. Kamu SD? Iya. SD di umur? Ya 10 lah. Lulus SD kelas 6. Harusnya kan umur 12 kan? Pernah Axel pas TK 1 tahun sih. Oh oke, TK setahun. Terus SD? Nggak ada Axel, 6 tahun itu. Oke. Terus aku masuk sekolah akselerasi pas SMP. Oke. Namanya Sekolah Genius. Oke. Itu SMP hanya 2 tahun, SMA juga hanya 2 tahun. Oke. Makanya aku lulus SMA 14 tahun. 14 tahun. Habis Iya. itu kuliah. Awalnya gap year dulu habis lulus SMA setahun. Oke. Jadi 15 tahun baru mulai kuliah. Oke, gap year itu ngapain? Aku waktu itu ada ikut exchange program ke Jepang waktu itu. Oke. Oh, Japan. Ke Ashikaga University. Ashikaga di mana ya? Di Tochigi. Tochigi, oke. Iya, terus ada ikut kayak Asian Science Camp atau lomba riset gitu Oke, sih. oke. Nah terus S1 4 tahun, makanya lulus 19 tahun lalu. S1 di Di William and Mary di Amerika. jurusan Fisika. jurusan fisika. Iya. Skripsinya apa? Ada sih berhubungan dengan medan magnet. Kalau title-nya apa title-nya? Title-nya ada banyak sih. Oh, ya? The use of machine learning Oke. for high accuracy magneto-optical polarization rotation measurements. Aku dengernya udah bangga. Wow. Berarti kuliah umur 15 tahun, S1 19 tahun, dan yang lebih mind blowing lagi guys, besok dia bakal berangkat ke Amerika, kemana? Iya, ke Columbia University Untuk ambil program S3. untuk ambil program S3, jurusan? Jurusannya Math Education. Oh, my education. Iya. Oh, di Columbia ya? Di Teachers College-nya. Iya, karena aku juga pas aku mau daftar ke Harvard, karena aku kan sebenarnya tahun lalu pingin S2, tapi aku postpone dulu. Oke. Dan aku juga mau ke Columbia sih. Kayaknya kalau aku ke Columbia aku mau ngambil Math Education juga. Nanti aku kayak ini ya, tolong ajarin aku ya. Suhu aku ya berarti ya. Ada. Berarti kamu sekarang umur 20. 20. Oh, 20? S3 berapa tahun ya? 2 tahun ya? Biasa 3 sampai 5. Kalau cepet banget ya 3, tapi rata-rata 4 sih. Berarti tadi udah 24 udah S3. Aku S apa? Aku S teler ya. S cendol. Wow. Oke, Marsha, di umur 15 kuliah. Culture shock-nya apa? Kita di umur berapa ya? 18 ya kuliah, ya kan? Itu aja masih kayak mungkin masih merasa, wah ini terlalu dewasa buat aku gitu. Kamu di umur 15 loh. Kuliah. Sebenarnya sejak SMP SMA aku udah biasa bergaul sama anak yang lebih tua. Mereka rata-rata 2 tahun di atas aku. Oh iya bener, Iya, iya sih bener ya. Jadi apa ya, udah menyesuaikan diri dari sejak Oke. SMP SMA sih. Iya sih ya. Ya jadi nggak. Jadi kamu nggak ngerasa lebih muda kan? Pas waktu SMA. Oke, fun fact ya. Marsha ini menghafal 1000 digit pi. Iya. Oke guys, aku pengen sambil ngecek ya. Oke. 842 Aku bacanya lebih gak lancar. 4428810. Oke. Gila. Oke, row terakhir. Row terakhir. Yang 216. Oke, 216 420 1989.
boleh kasih tau gak trik ngafalin ini gimana? In my life aku nggak pernah ngafalin digit pi gitu. Aku cuma 3,14 udah. Jadi pertama aku bagi pi-nya jadi segmen-segmen yang tadi dari 10 angka lah. Iya kayak gini Iya kan? kayak 10 gitu, angka kan? persis kayak gini. Terus aku bikin pola untuk inget satu segmen itu, dan juga aku bikin pola untuk inget segmen satu dihubungin ke segmen berikutnya gitu kan. Terus itu diulang aja. Jadi kayak gini misalnya. aku sejauh ini aku nggak menemukan pola ya. Ini 8, 9, 7, 9, 32, 38, 46. Terus berikutnya 2, 6, 4, 3, iya, 3. ini kan 46. Nah ini 64 nya dibalik aja. 2, 6, 4. Terus Nah, Polanya dari mana sih? terus kan 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3. Jadi ini aku bagi jadi 3, 4, 3 kan. Nah habis itu nih mulainya dengan 2, terus ini mulai dengan 3, ini mulai dengan 2, 2, 3, 2. Jadi 26-nya, 24-nya diingat. Terus habis 2 itu kan 3, jadi 3, 3, 8, 3. Nah terus ada lagi 3 angka lagi tapi mulai dengan 2, 2, 7, 9. Wah itu pola banget ya. Pola dari mana itu? Kalau diulang-ulang nanti jadi lancar. Kamu ngafal di umur berapa ini? Sebenarnya sampai 1000 ini baru-baru ini sih. Oh iya. Iya, bukan dari kecil. Soalnya kan ada orang menghafal angka itu kayak dibikin cerita gitu. Nah itu dia. Iya kan? Namanya, ya ada Iya. Mind Palace kan. Mind Palace kan? Iya kan kayak dibikin cerita atau apa gitu. Nah aku tapi belum terlatih itu sih. Belum terlatih Mind Palace aja kamu udah hafal 1000 digit pi. Mau nangis. Oke, misalnya aku kasih kamu kayak angka-angka random gitu. Oke. Oke, ini menarik ya. Biar kita tes ya. Oke, let's try ya. 30 angka aja ya. Oke. Aku ngawur aja deh. Berapa ya? 1, 2. Aku nggak tahu. Nggak tahu berapa. Udahlah, segini dulu aja. Itu lo kasih waktu ya. Oh, sama dia dibagi segmennya ya. Seru ya kata orang pintar ya. Oke, ternyata mudah juga. Oke. Di momen dia ngomong mudah itu 25 detik guys dari aku kasihnya. Oke. Dia lagi main game loh. Kayak enjoying gitu. 74, 95, 74, 95, 8. Kalau kalian cari dia ngafal, kayak orang biasa ngafal aja sih. Bukannya kayak apa gitu. 8, 37, 48, 30, 202, 8, 37, 48, 38, 29, 202. Oke, setelah 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Berapa angka sih ini? Bentar, ambil 7 tambah 7, 14. Ya sekitar 53 apa? Oke. Go! 274 95 84 927 27 29 39 38 28 29 739 30 202 837 48 38 29 202 838 48 48 29 29. Gila. Gokil. Gila. 53 digit dalam waktu 5 menit. Keren. Nah, Marsha ini ya, sebenarnya yang salah satu yang bikin mind blowing adalah dia bisa ngitung kuadrat cepet banget. Ya kan? Kalau ini pakai metode apa? Metode gasing. Gasing. Iya. Ini gasing itu dari Profesor Yohanes Suraya. Oke, kita mulai dari kuadrat 2 angka ya. 89 ke 89. 7921. Oke. Oke, kalau ini waduh. 53? 2809. Iya. 67? 4489. 91? 8281. Iya, benar. Oke, 3 digit ya. 129. 164 16641. 16.641. What? 361. Itu 303 21. 130.321. Hah? 873. Aduh, angkanya gede banget, 873. 9 berapa? Oke. 72 73 36 74 756 756 56.
7614 pakai kaki bener. 762129. Yes. Gila. Oke. Daripada kita wow doang, aku pengen dia nunjukin what's happening in her brain gitu, inside her mind. Oke, kita ke papan tulis. Misalnya nih, paling gampang itu 51 sampai 59 kuadrat ya. Oke. Aku kasih tahu dulu hasilnya, terus nanti coba Kak Jelo lihat polanya ya. Oke. Oke. 52. Kuadrat ini 2. Oke. Oke. Aku sama ini nggak pernah perhatiin pola ini sih. Oh, Coba 26, 27, 28. Nah, iya, 26, 28 terus 1, 2, 4. 3, 9. Oh iya ya. Nah, sekarang coba tebak kalau yang 54 kuadrat, ininya berapa? 29, 16. 29, 16 ya. Oke. Nah, misalnya 55 kuadrat 5 kuadrat. berarti 30, 25. Iya, benar. Oh, belakangnya berarti kuadratnya dari Iya, ininya. kuadrat dari satuannya. Sampai 59. Iya. Berarti 59 itu Nah, Ah. kan nggak mungkin kita gimana ya cara kita lihat polanya ini Iya, kan. iya. Kalau kita lihat 25 tambah 1, 26. nah 25 tambah 25 tambah 2. 25 tambah 3. Oh iya, 25 tambah 4, 25 9. Nah, sekarang coba kalau 57. 57 berarti 25 tambah 7, 32, 2 49. Nah, iya. Oh wow. Hah, aku baru tahu. Hah? Wow. 59. 59 berarti 25 tambah 9, 34, 4 81. 81. Iya. Hah. Gila. Aku baru tahu. Oke. Nah, tapi ini tuh pun pas kita ngajar ke anak itu harus bisa jelasin kenapanya kan. Kenapanya, Kenapa benar. 25 tambah 1? Benar. Nah, karena 51 kuadrat kalau 50 kita tambah lihat- 1 kuadrat. Iya, nah. Iya. 50 tambah 1 kan. Nah, Kuadrat. kayak gini. Iya. Iya. Kita uraian. Nah, terus kalau misalnya kita uraian 50 kali 50 kan, 2500 tambah 100 tambah 100 tambah 1. Nah, kita lihat dua angka belakang itu tergantung banget sama kuadrat dari satuan. Iya. Satu True. makanya. Karena terus 00 iya. dan ini 00 juga. Iya. Terus kenapa 25 kan dari 5 5 kali 5. Iya. Iya. Jadi ada penjelasannya semua kalau gasing kan cuma sekedar hafal rumus atau Iya. pola. Tapi dari situ Tapi dari iya. ke atas kan ngitung. Nah, aku pengen tahu cara ngitung. Misalnya 129 ini. 129 kuadrat gitu. Oke. Kita ke ratusan terdekat dulu. Ratusan terdekat. kan 100. 100. Oke. Nah, untuk ke 100, 129 dikurang berapa? Dikurang 29. Dikurang 29 kan? Iya. Nah, karena dikurang 29, kita juga harus tambah 29. Oke. Berapa 129 tambah 29? 158. 158. Oh, ini pakai ini. Nah, Iya, pakai aja. Nah, alasan kenapa kita mau ke ratusan terdekat, karena kita itu mau ngitung perkalian dari 3 angka, kita ubah jadi 3 angka kali 1 angka doang. Iya. Biar lebih mudah kan. Nah, ini jadi kita tinggal kalian 158 kali 100, Iya. langsung aja 158 00. 00, Tapi ditambah dengan harus 29 kuadrat. kuadrat. Nah, itu 841. Sini Iya, tambah iya. aja. Jadi 16641. Oh, I see. Iya. Sebenarnya ini alasannya ini X ya. Misalnya ini X. Berarti kan ini kan X kuadrat ya. Ini target kita. Target kita X kuadrat kan. Sedangkan yang dilakukan oleh Marsha itu dikurangi 29 misalnya ya. Berarti kan X dikurangi 29. Terus X ditambah 29. Right. Nah, ini kalau bisa diuraikan, ini adalah X kuadrat minus 29 kuadrat. Kita kan mau cari X kuadratnya. Jadi dari sini harus ditambah 29 kuadrat supaya ini hilang gitu. Jadi ujungnya dapat ini. Kita try ya. Saya akan menggunakan metode Marsha. Terima kasih guru. Misalnya 183 tadi ya misalnya. Berarti ini ke 200 dong. Iya, ke 200. Ke 200 sama ke kalau di 200 berarti kan tambah ya. Tambah 17. Berarti ini berapa 17 ya? Iya. Adalah 166. Iya. Ya. Tinggal ini kali ini kan? Iya. Berarti 332. Bener kan? Benar. 332 00 Tambah ditambahkan 17 kuadrat. 17 kuadrat. 17 kuadrat itu 289. 289 ya. 289 berarti 33489. Iya, benar. Dan kamu ngerjain semua ini di otak kamu ya? Iya. Tadi berarti 873 kuadrat di otak kamu adalah ini tambah 27 ya? Iya. 900 sama 8 berapa? 846. 846. 846. Baru sekali 846. Jadi tadi di otak kamu Itu sebenarnya caranya. ada 846 tambah 27 kuadrat. 7 kuadrat. Ini di otak kamu ya? Iya. Untuk ngitung ini pun angka 3 angka kali 1 angka itu ada caranya.
Gimana tuh? Kalau cara gasing itu kasih dari depan. Misalnya 846 kali 9. Pertama, ratusan kali satuan, 8 kali 9. 72? 72, nah ini kan 72 ratusan. Iya. Terus puluhannya 4 kali 9, 36. 36. 36 puluhan itu kan 300-an, 60 puluhan. Iya. Nah, terus 6 kali 9, 54 satuan. Iya. Tapi 54 satuan tuh 50-an 4 satuan. Iya. Kita jumlahin ratusannya. 75, tapi ini kan 6 tambah 5, 11. Iya. 4, 76, 14. Gitu syarat. Oke. Jadi yang aku bayar itu langsung aja 72, 36, 54. Terus habis itu aku jumlahin 75, 726, 4 gitu. 414. Oh, pantas tadi pas dia sambil gitu tadi, dia sambil ngomongin 72, 36, 54. Aku kayak, hah? Emang ada angka itu gitu? Ah, Ini ya? iya. Jadi ini gitu. 7214, 7214. Oh gitu. Malah tadi kamu ngomong 7214 di otak kamu ya? Iya, iya. 74, 714, 00, tambah 729. 729. 72, iya 77. 62, iya, oh iya. Wow. Tapi ada yang kolakus juga untuk 3 angka. Oke, banyak juga ya pola khususnya. Soalnya bisa yang kalau mau belakangnya 5 deh. Oke, 875 kuadrat. oke. Nah, kita coba lihat ini tuh sebenarnya 87 tambah 5 kali 870 tambah 5 ya. Benar. Nah, sini kita kurangin aja 87 kuadrat 756900. Oh ya udah hafal soalnya. Nah iya. Nah terus Ya. 87 nih langsung aja ya dikaliin 10 aja. Oh kali 10 ya? Iya kan? Iya ya. Tambah 25. Iya benar. Nah, jadi kita lihat kalau dua angka terakhir itu juga cuma tergantung dari 5 ini Iya, kan, iya. pasti belakang 25 kan? Iya, itu 5. Nah, tapi depannya itu langsung aja 87 kuadrat ditambahin 87. Oh, Memang itu oke. bisa cepet banget, 7569 tambah 87 gitu. Jadi udah nggak pakai yang perkalian tadi. Oke. Karena kalau penjumalan kan lebih cepet lagi dari perkalian, jadi aku nyesuaiin aja sama soalnya gitu. Oke. Kamu dulu sempoa gak sih? Enggak ya? Enggak. Kamu gitu cepet gara-gara Gasing, iya. gasing latihan ini gini. Gokil. Keren Marsha. Oke, kita sudah belajar dari Marsha. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Aku penasaran kenapa kamu mau ngambil Math Education? Sebenarnya kan aku backgroundnya fisika kan, Iya. satu. Aku emang pengen banget kontribusi di bidang pendidikan sih di Oke. Indonesia. I see. Nah, terus aku dengan background fisika aku pengen ngambil Math Education untuk ngembangin matematika dari sisi konkretnya Oke. gitu. Karena kan kalau metode gasing itu tuh ada 3 step konkret, Iya. abstrak, mencongak gitu Iya. kan. Nah, aku rasa bisa aku ngembangin di situ. Jadi kamu akan mengembangkan sesuatu yang udah dimulai sama papa kamu. Iya. Wow, keren. Nanti sama apa ya? Karena aku juga pribadi kan pingin juga kan Iya, iya. berkontribusi untuk pendidikan dan jadi dulu aku tuh ikut olimpiade, ya ikut Hmm. olimpiade math. Iya. Dan di situ aku tuh kayak sadar gitu loh, kalau ada orang-orang yang memang jenius, yang pinter banget untuk apa ya, untuk math, untuk olimpiade gitu. Iya, iya. Tapi aku pribadi aku nggak jenius di situ. Tapi there's one thing yang aku ngerasa aku bisa ahli, yaitu aku ngajar. Kalau aku ngajar kayak atau aku apa ya menjelaskan, orang-orang tuh bisa lebih tangkep Iya, gitu. iya, iya. Karena aku mungkin bisa bikin itu jadi fun. Heeh. Dan mungkin karena aku itu ngerasa aku tuh gak terlalu genius yang belajar langsung ngerti. Jadi I need steps gitu. Akhirnya karena aku butuh steps untuk mengerti, aku bisa ngejelasin ke orang. Aku juga gitu. Gitu. Aku juga nggak langsung kayak ngeliat materi langsung ngerti. Ya. Tapi aku emang berusaha sih selalu semua materi cari cara mensimplifikasinya. Iya, itu harus. Sehingga math itu harus fun gitu kan. Keren. Ya berarti di masa depan kita bisa ya bekerja sama untuk Indonesia. Tapi kamu berarti mau jadi guru atau mau apa? Kayak maksudnya pengen jadi guru dulu kah atau pengen bikin sesuatu kah atau gimana? Abis PhD kan postdoc dulu ya, terus Oke. mungkin itu mau fokus riset atau ngajar buat Oke. dapet gelar profesor dulu. Oke. Terus baru Oke. aku sebenarnya plannya pengen ngelola universitas sih. Oke. Iya, Pengen bikin. pengen bikin ya universitas dan ngelola. Oh wow, aku pengen bikin sekolah. Oh. Aku sekolah Oke. SD sampai SMA sih Oh. mungkin ya. Uni, udah kamu aja ini. Jadi nanti abis sekolahnya SD SMA aku baru ke sekolah kamu. Baru. Wow, keren. Oke, kamu kan lulus cepet banget nih, ya kan? Nah, kalau misalnya waktu bisa diulang, kamu bakal milih jalan yang sama atau kamu pengen coba yang beda? Oh, good question. Kayaknya akan ngambil yang jalan sama sih. Oke. Tapi bukan berarti karena aku ngerasa semua jalan atau keputusan yang aku ambil tepat. Oke. Malahan kan dari setiap keputusan yang aku ambil pasti aku belajar terus bertumbuh Iya, dari situ kan. Dan iya. itu yang ngebentuk siapa aku sekarang. Iya, true. Jadi ya aku satisfied dengan itu. Karena aku Oke. yang sekarang
udah hasil dari kesalahan tuh dicoba di masa lalu. Oke. Jadi kamu sudah satisfied dengan dirimu sekarang? Ya, tentunya masih ada room untuk grow pastinya, iya. Tapi I see. Tapi aku berusaha untuk nggak sesalin apa-apa sih, tinggal ambil pelajaran aja. Ya, true. Ya karena pas lalu udah nggak bisa diulang kan? Iya. Ya. Dan juga kan setiap jalan itu pasti ada tantangannya sendiri kan. True. Kalau kita sesalin satu jalan, terus habis itu kita anggap yang itu lebih baik, itu tahu dari mana? Kan pasti situ ada tantangannya sendiri. Iya. Kesulitannya We sendiri. never know. Wah, keren banget coy. Kamu pernah nggak kesulitan dalam belajar? Pernah. Dalam pakai math atau apa mungkin di luar? Waktu itu ada sih, aku ngambil kelas listrik dan magnet tapi yang upper level pas di kuliah. Nah itu tuh orang-orang anggap susah banget, itu katanya kelas yang paling susah pas di S1. Tapi aku lihatnya itu karena matematikanya banyak banget. Nah jadi orang-orang belum lancar matematika tapi mau langsung ngerjain soal fisikanya. Nah itu pasti kesusahan. Jadi waktu itu aku matengin dulu matematika, aku kerjain ratusan soal kayak vektor kalkulus, PDE gitu-gitu. Terus pas balik ke soal fisika jadi lebih mudah. I see. Terutama untuk fisika juga aku rasa kita perlu banget kayak ngerti arti setiap besaran satuan atau objeknya, kayak apa itu medan listrik, apa itu coulomb, apa itu konduktor, simpel itu yang kadang orang-orang suka anggap remeh padahal itu kan dasar untuk pengertian kompleks, materi yang lebih kompleks. Kalau untuk fisika emang lihat satuan itu penting banget. Kalau misalnya dulu aku pas lagi UN atau lagi ujian gitu, kadang-kadang kalau aku lupa rumusnya lihat satuannya aja. Bisa kayak percepatan kan meter per detik kuadrat. Berarti kalau misalnya kecepatan dibagi detik lagi, ini jadi percepatan kan sebenarnya. Kayak gitu-gitu. Bisa lihat dari situ. I see. Oke, terakhir Marsha, bisa kasih tips belajar kamu gak ke orang-orang? Menurut aku untuk ngerti suatu materi itu ada dua. Yang pertama itu paham konsepnya banget, nggak hafal rumus, sama latihan soal yang banyak, variasi soalnya banyakin. Nah tadi kalau untuk paham konsepnya, aku rasa kita berusaha aja cari cara yang paling mudah atau mensimplifikasi materinya. Karena kadang kan textbooknya atau cara ngajar profesor yang membuat materi terlihat lebih sulit dari sebenarnya. Jadi kita ingetin dulu kalau sebenarnya bukan materi yang sulit, terus kita breakdown materinya. Kayak tadi misalnya kalau matematika yang belum lancar ya itu dulu difokusin. Atau sampai komponen-komponen dasar dari materi itu yang harus diingetin dulu tadi kayak satuan gitu. Terus kalau latihan soal biar fokus itu sih pakai teknik Pomodoro aja. Pomodoro. 50 menit, 10 menit. 10 menit, 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Iya, biasanya kayak gitu. Lumayan efektif sih. I see. Oke. Kalau dari Kak Jero, apa? tips belajarnya? Tips belajar aku bener sih, kayak misalnya nih, kita mau belajar trigonometri kan. Berarti kita harus kuatin dulu kayak konsep sebelumnya, aljabar, apa pecahan gitu. Nah, banyak orang tuh nggak kuat di konsep sebelumnya. Akan susah untuk ke konsep berikutnya gitu. Harus ngerti konsep, bukan cuma hafal rumus. Karena kalau hafal rumus, soalnya diubah, bingung. Gitu. Oke, sudah selesai ngobrol-ngobrol dengan Marsha. Thank you Marsha buat waktunya dan good luck besok berangkat kan? Iya. Besok banget nih guys, besok berangkat ke Amerika. Terus kamu bakal pulang nggak? Mungkin pulang Desember. Pas lagi liburan. Iya, Oke. Good luck. Nanti kalau ada yang seru-seru kasih tau aku ya. WA aku kayak, ini seru nih ini gitu kayak Mas Education gitu. Iya. Karena itu sangat akan mempengaruhi apakah aku akan ke Kolombia atau pilih yang lain gitu. Thank you. Mantap. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga yang nonton bisa dapat manfaat dan juga motivasi dan terinspirasi ya. Semangat belajar matematikanya. Semuanya. Semangat. Oke. Bos sudah nonton, terima kasih banyak. Kasih. Jam matanya mantap pun jiwa.